Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lagi Pak. Oh bukan itu nih. Selamat siang semuanya para media. Iya. Ya kelihatan kayak anak rock gitu, tadi masuk udah kayak dagelan. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman media yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di press conference konser Kotak 2 Dekade yang insya Allah akan kami hadirkan di tanggal 23 November di Hall Basket Senayan. Kita mau berbicara segamblang mungkin, memberikan gambaran-gambaran nanti yang akan konser yang akan kami hadirkan nanti. Jadi insya Allah semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi sebuah berita yang baik nanti disampaikan oleh teman-teman media. Jadi intinya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang hadir. Merdeka. Merdeka hubungannya apa? Terima kasih. Iya, selanjutnya mungkin ke Bapak Aldi Novianto. Oke, selamat siang teman-teman media semua. Saya mewakili Bersama Entertainment, kebetulan juga artis manajemen dari Kotak di bawah naungan Bersama Entertainment. Berkolaborasi nih bersama dengan Kotak juga dan Notsar dan Mega Pro untuk menghadirkan perhelatan yang memang mungkin bagi sebagian band jadi cita-cita ya. Udah sekian lama bersama, terus 20 tahun itu bukan angka yang kecil untuk sebuah band bersama-sama ya. Karena di perjalanan itu banyak suka duka, banyak ya momen-momen berantem juga gitu ya, dan menurut kita patut untuk dirayakan. Jadi mungkin preskon ini juga untuk mengabarkan bahwasanya sampai dengan 20 tahun ini Kotak masih eksis, dan insya Allah 10, 20, 30 tahun depan juga insya Allah masih, dan mungkin ada perayaan berikutnya nanti gitu dari bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu kepada media. Selamat siang semuanya teman-teman media, Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, salam hormat. Saya Richard dari Northern Entertainment. Saya mewakili untuk melakukan sebuah experience yang hopefully nantinya tak terlupakan dari Bapak dan Ibu sekarang ada di sini. Kita berusaha untuk bikin sesuatu yang boleh dibilang nggak menggelegar ya, tapi kita mau bikin something yang beda aja untuk 20 tahun konser Kotak yang akan terjadi di tanggal 23 November nanti. Jadi dengan kedatangan kalian semua, harapannya bisa kita support yang terbaik agar semuanya dilancarkan, agar semua mimpi dan visi kita menjadi kenyataan. Terima kasih. Oke, terakhir dari saya memanggilnya Bung Aan nih, Bung Aan Zaman nih. Silakan Mas Aan deh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aan Zaman dari Mega Pro Communication. Selamat siang perwakilan sponsor, mungkin bapak-bapak yang sudah hadir, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para wartawan, teman-teman media yang sudah hadir. Mega Pro Communication dan Kotak, kami pikir kami punya sejarah yang panjang ya. Mulai dari awal perjalanan Kotak kami sudah bekerja sama gitu. Kemudian dengan Northstar juga hubungannya sudah lama banget. Jadi harapannya kami melakukan ini bersama-sama, menjalankan konser 2 dekade Kotak. Selain untuk memperingati sejarah berjalannya 20 tahun Kotak, harapan kami memang ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi semangat kolaborasi, sehingga nanti kita bisa maju bersama dan membuat sesuatu bersama buat industri musik Indonesia gitu. Gitu Pak. Karena sudah 20 tahun, kebetulan beberapa kali saya juga pernah ikut, dan memang keseruannya sangat luar biasa. Yang tadi sekilas itu adalah bagian dari part yang membuat mereka tetap eksis sampai sekarang. Seru banget ada di dalam manajemen Kotak, ngikut bagian dari Kotak, itu anaknya seru-seru. Dan saya juga pengen tahu sebenarnya apa nih tips dan triksnya bisa sampai 20 tahun. Bukan cuma kelucuan yang tadi ya, tapi pasti banyak hal ya, membuat band ini tetap konsisten dengan musiknya dan eksis. Tips dan triks apa ya? Kita tuh dulu
waktu pas mungkin awal-awal ngeband cuman kepikiran pengen main musik doang, pengen ngeluarin alter ego kita dari kehidupan kita yang biasa, sampai akhirnya main musik tuh jadi asupan yang berbeda gitu. Terus perjalanan waktu kami itu cukup panjang sampai akhirnya kami sama-sama saling tahu bagaimana ego masing-masing, bagaimana saling mengisi satu sama lain gitu. Akhirnya pas kita melewati fase, begitu banyak fase yang kami lewati, kami paham ternyata band ini bukan hanya sekedar main musik aja, tapi sudah menjadi bagian dari sisi kehidupan kami yang lain gitu. Mungkin pelajaran yang kami dapatkan justru dari kehidupan itu lebih banyak di band ini. Bahkan ketemu sama pasangan kita aja tuh melalui musik yang kami usung sekarang gitu. Jadi rasanya cukup sayang ketika kami memikirkan hanya sebatas main musik toh. Tapi ini kita nge-grow sebuah keluarga baru, bukan hanya Tantri, Cua, Sela, tapi ada banyak teman-teman tim produksi kami, bahkan kerabat Kotak juga yang akhirnya mereka membuat keluarga kecilnya dari bendera Kotak ini. Jadi ya tips yang kami lakukan sih sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana, tapi dari perjalanan panjang kami akhirnya kami tahu bagaimana cara harus berkomunikasi dengan baik dari sebuah perkumpulan yang kami buat ini. Saling komunikasi yang baik dan juga saling menghargai satu sama lain. Itu sih yang kunci yang paling kami utamakan sampai detik ini, sampai usia 20 tahun. Tadi maaf ya Mas Encek, tadi akan opening segala macam, aku pikir belum ini. Aku coba mau ngucapin terima kasih banyak dulu sebelumnya, selain sama teman-teman media yang hadir di sini. Ini kita nggak pernah punya ekspektasi tinggi bahwa ternyata Kotak bisa sampai di usia 20 tahun. Terus alhamdulillah banget, kita punya mimpi kecil waktu pas 3 bulan 4 bulan yang lalu tuh kayak pengen deh bikin sebuah perhelatan yang mungkin kita nggak bisa bikin lagi. Aku selalu mikir seperti itu, sesuatu hal yang memang pengen bikin sesuatu hal yang memorable dan bersejarah. Tapi aku berpikir kayak mungkin gak ya bikin lagi, tapi tujuannya pengen bikin sesuatu dulu deh, nanti nextnya kalaupun bikin lagi itu adalah bonus. Di 2 dekade ini tuh kita dapat support yang luar biasa banget gitu. Ini dari suatu ajang konser yang menurut kami semua energi itu kami limpahkan di sini, dan kita dapat support dari Northstar, terus juga dari Mega Pro, dan juga beberapa sponsor yang hadir, ada dari Eagle, dari BNI, dari PLN, terus juga dari Floridina dan juga Misedap. Itu rasanya tuh buat kita bertiga tuh kayak suatu energi yang besar yang pengen kita tampilkan di 2 dekade ini gitu. Jadi ya tadi aku belum sempat ngucapin terima kasih banyak untuk kolaborasi ini ya, untuk Northstar, Mega Pro, dan juga beberapa sponsor yang sudah memberikan support. Itu sih Mas. Iya. Nah itu dia nih, selain semakin banyak nah Tantri punya keinginan untuk membuat sesuatu yang selalu bersejarah gitu ya, bahkan spesial. Nah, part yang paling memorable bersama Kotak kira-kira apa sih buat Sela? Tentunya semua momen itu punya cerita sendiri-sendiri ya. Semuanya berperan penting, memberi kontribusi. Setiap perjalanan dari tahun ke tahun, menurut aku semuanya tetap berkesan. Kita ngadepin tahun ke depannya juga nggak tahu seperti apa, pasti juga berkesan. Gimana caranya memaksimalkan apa yang sudah kita jalani ini untuk merencanakan ke depan, kita nggak tahu untuk ke depannya. Jadi menurut aku perjalanan 20 tahun ini, aku pikir seperti umur remaja 20 tahun ya, mungkin ya kita perlu belajar lagi, kita perlu menjajaki usia 21, 22 sampai seterusnya itu terus belajar. Kayaknya sih dia sesuatu yang memorable buat dia adalah dia memberikan keputusan untuk memanjangkan rambut dari yang gundul berapa tahun, akhirnya dia memutuskan untuk oke, gue panjangin rambut. Memorable banget. Dulu cukup ikonik ya. Iya ya. Iya. Nggak ada tantangan tapi. Oh gitu ya. Sampo nggak ramas gitu ya, nggak enak ya. Nggak, samponya nggak habis gitu sampai. Gitu. Oke. Terus ke Cua ya. Oke. Cua, dulu kan mungkin Cua masuk meneruskan teman-teman yang sudah bersejarah sebelumnya, dan sekarang sudah cukup lama juga bersama Kotak ya. Kira-kira apa yang paling memorable juga bisa ada di sebuah, mungkin bisa dikatakan keluarga juga ya, gitu.
Sama seperti Tantri bilang tadi, ini bukan cuma ngeband ternyata. Di perjalanan aku gabung sama Kotak itu pada saat Kotak usia 4 tahun. Jadi total 16 tahun ya bersama kalian lagi gitu ya. Tapi betul Tantri bilang musik itu bukan cuma sekedar ngeband. Kita sudah betul seperti keluarga, tapi ada hal yang pelajaran hidup yang kami dapat gitu dari apa yang kita sudah banyak alami. Terus paling penting adalah kita belajar dewasa di sini. Gitu, kita saling tahu, oh diri kita ini maksimalnya seperti ini, diri teman-teman maksimalnya seperti apa. Jadi kayak hal yang kayak gini kan kadang kita nggak bisa dapat di keluarga inti, biasanya kita dapat dari pengalaman hidup. Dan banyak di Kotak hal-hal pengalaman hidup yang membuat kita makin dewasa, bertemu dengan teman-teman semua gitu. Itu kan menambah umur juga ya. Jadi kayak banyak berkahnya sih sebenarnya. Dan ada satu lagi yang paling mempengaruhi Kotak yang pasti ya, dan selalu ingin disebutkan setiap momentum mereka dengan siapa saja. Salah satunya adalah kerabat Kotak, betul? Betul. Karena Kotak itu salah satunya adalah kerabat Kotak ya, sudutnya ya. Sudutnya ya, betul sekali. Dan saya merasakan bagaimana mereka selalu bertemu, berkumpul bersama kerabat Kotak setiap ada main di kota manapun, betul ya? Betul. Dan ini yang membuat mereka akhirnya bisa punya teman yang banyak lagi dan bisa konsisten sampai sekarang. Oh iya, sama nambahin Mas Jack. Ya. Jadi ngomongin kerabat Kotak, kita nggak expect terlalu tinggi kadang-kadang, tapi kita dapat banyak bonus dengan yang membuat kita eksis. Alhamdulillah sampai sekarang adalah kerabat Kotak yang ternyata dari lagunya Kotak itu yang membuat mereka masih ingin hidup. Jadi teman-teman itu banyak yang sudah putus asa, banyak yang suka dia nggak semangat tentang hidupnya gitu. Tapi kita nggak tahu kok bisa ya dari lagu Kotak mereka bisa semangat untuk hidup lagi. Hal-hal kayak gitu ternyata yang kita pikir, oh alhamdulillah ya lagu-lagu kita banyak bermanfaat. Jadi itu membuat kita juga semakin eksis, harus semangat terus berkarya buat teman-teman. Kita nggak tahu lagu kita akan impactnya seperti apa ke orang gitu. Ya, dan lewat mereka juga banyak kerabat Kotak yang sudah saling bertemu jodohnya, betul? Dan berkeluarga. Jadi istilahnya mereka sudah menabung banyak nih, jodohin orang banyak, bener ya? Amin. Minimal tunggu dulu lah pakunya. Pakunya ya udah ada di sana ya. Oke. Nah, bocoran sedikit. Kotak sendiri mempersiapkan ini sudah seperti apa untuk konser spesial nanti 2 dekade ini? Wah, ini udah banyak banget. Jadi entah kenapa aku ngerasa kayak punya antusiasme yang berbeda di konser 2 dekade ini gitu. Aku Cuasela tuh kita bersinergi cukup besar sekali dengan plot tugasnya masing-masing. Kalau ditanya sudah semana, ini udah masuk tahap kita lagi ngegodok latihan, karena dari ide finishing lah, tinggal finishing aja. Jadi ide kreatif, terus juga jadi di sini kita punya plot tugas masing-masing. Aku bagian ide kreatifnya, Sela bagian menggodok musik dan aransemennya, Cua yang bagian visual, dari visual layar dan juga visual yang akan kita tampilkan dari baju ya, dari segi baju dan segala macam. Jadi desainer kita. Wow. Ibu desainer.